Halo, perkenalkan nama saya Indra Muhammad Hafiz. Halo, perkenalkan nama saya Ludovika Sevina Alma Putri, biasa dipanggil Alma. Halo, perkenalkan nama saya Hanavan Salvania Azahra. Di video ini kami akan membahas tentang pelajaran ekonomi yang sudah diberikan oleh Bapak Dr. Teguh Widodo pada pertemuan sebelumnya. Selamat menonton. Halo, saya Hanavan Salvania Azahra. Saya akan menjelaskan definisi ilmu ekonomi dan jenis-jenis analisis ekonomi. Baik, definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang perilaku manusia dalam mengelola dan mendapatkan sumber daya alam yang terbatas. Ilmu ini muncul karena adanya keinginan manusia yang ingin lebih, sementara yang sumber daya yang kita peroleh hanya terbatas. Baik, yang kedua ada jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan pandangan yang menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi yang akan terjadi sementara berpacuan pada kondisi ekonomi yang terjadi pada waktu sebelumnya. Dua, ekonomi. Terapan merupakan sistem analisis yang digunakan untuk memecah suatu permasalahan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang terjadi. Tiga, deskriptif ekonomi. Deskriptif ekonomi merupakan bagaimana kondisi ekonomi yang sedang terjadi saat ini atau bagaimana keadaan ekonomi yang sebenar-benarnya. Contohnya bagaimana keadaan pasar saat terjadinya COVID-19 ini. Tiga masalah-masalah ekonomi yang biasa terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama ada keterbelakangan ekonomi. Yang dimaksud dari keterbelakangan ekonomi di sini adalah keadaan seseorang yang sedang terpuruk karena suatu hal atau masalah tertentu yang bersangkutan dengan ekonomi. Contohnya adalah rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya fasilitas kesehatan, rendahnya tingkat keterampilan masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat tersebut. Yang kedua, masalah pengangguran. Masalah pengangguran ini biasanya terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan diperkuat dengan tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah. Yang ketiga ada kekurangan modal. Dimaksud dalam kekurangan modal di sini adalah ketika perusahaan atau orang tersebut mempunyai bisnis yang dimana modal yang dimilikinya itu cenderung kecil, sehingga bisnis atau perusahaan mereka itu tidak berkembang. Kekurangan modal ini biasanya disebabkan karena tingkat pendapatan yang relatif rendah, menyebabkan pembentukan modal yang hanya sedikit. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebutuhan ekonomi berdasarkan intensitas, yang kedua kebutuhan ekonomi berdasarkan sifat, yang ketiga kebutuhan ekonomi berdasarkan bentuk. Kebutuhan ekonomi berdasarkan intensitas ini dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebutuhan primer. Maksud dari kebutuhan primer di sini adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat bertahan hidup. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer, namun tetap harus dipenuhi agar kehidupan manusia berjalan dengan baik. Contohnya ada rekreasi dan hiburan. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Contohnya mobil, motor, komputer, handphone, tablet, dan lain-lain. Yang kedua ada kebutuhan berdasarkan sifat. Kebutuhan berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita sendiri. Contohnya makan, minum, istirahat yang cukup. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk rohani atau jiwa kita. Contohnya ibadah, melakukan hobi, dan berekreasi. Yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan bentuk. Kebutuhan berdasarkan bentuk ini juga terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kebutuhan material, kebutuhan yang berbentuk benda atau berwujud. Contohnya rumah, mobil, dan lain-lain. Yang kedua imaterial. Kebutuhan imaterial ini merupakan kebutuhan yang tidak berwujud atau tidak berbentuk. Contohnya adalah ilmu dari guru dan nasihat orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat teori ekonomi. Sifat teori ekonomi di sini ada 4 bagian.
Yang pertama, variabel. Variabel adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam teori. Variabel juga merupakan suatu besaran yang dapat mengalami perubahan. Di dalam variabel terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang sifatnya itu dijelaskan dalam teori tersebut, sedangkan variabel eksogen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel endogen, namun variabel ini ditentukan berdasarkan yang ada di luar teori tersebut. Yang kedua, asumsi. Asumsi ini merupakan suatu tindakan memperkirakan keadaan tertentu yang belum terjadi. Yang ketiga, ada hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan keadaan pada umumnya. Dengan demikian, hipotesis ini tidak 100% benar. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu membuat ramalan. Teori ekonomi ini dapat pula meramalkan keadaan yang akan berlaku. Ramalan tersebut digunakan sebagai landasan dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan dalam ekonomi tersebut. Saya akan menjelaskan tentang alat analisis dalam teori ekonomi. Grafik dan kurva merupakan alat analisis yang utama dalam teori ekonomi. Dalam teori yang lebih mendalam atau advance, matematika dan persamaan matematika juga memiliki peranan yang sangat penting. Di samping itu, statistik adalah alat analisis untuk mengumpulkan data dan menguji kebenaran teori ekonomi. Kurva atau grafik juga seringkali disebut sebagai bagan atau diagram. Grafik memiliki fungsi untuk memudahkan para pembaca dalam mengetahui data tanpa menggunakan kata-kata yang bertele-tele, karena grafik menampilkan data dalam bentuk angka. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peran ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Pengetahuan terhadap prinsip-prinsip ekonomi telah memungkinkan para ahli ekonomi untuk mengetahui langkah mana yang seharusnya diambil dan langkah mana yang seharusnya dihindari. Sedangkan merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi meliputi dua aspek. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua, menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tugas dari ahli ekonomi adalah memikirkan cara dengan menggunakan teori-teori ekonomi sebagai landasannya untuk menghindari pertentangan yang mungkin akan timbul. Dengan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dan mewujudkan tujuan ekonomi yang ditentukan, analisis yang dibuat haruslah meliputi persoalan berikut. Yang pertama, tujuan dari kebijakan yang dijalankan, cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, jenis pengorbanan yang harus dibuat untuk mencapai tujuan tersebut, akibat buruk yang mungkin bakal terjadi, dan ahli ekonomi juga harus menyiapkan langkah alternatif yang lebih baik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menganalisis kelima persoalan tersebut, dapatlah ahli ekonomi menentukan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi bagaimanapun, setiap ahli ekonomi memiliki cara yang berbeda untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Ini semua disebabkan karena value judgment mereka yang berbeda-beda. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi di dalam lingkup yang lebih kecil, seperti contohnya perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Sedangkan makro mempelajari variabel-variabel ekonomi di dalam lingkup yang lebih luas atau agregat, seperti contohnya jumlah uang beredar, pendapatan nasional, pengangguran dan kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Seperti contohnya adalah negara kita yang menggunakan metode ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun makro penting untuk mengukur dan menganalisis pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil maupun yang lebih luas. Keduanya